Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin terkait tentang bab tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Sekarang kita masih berada pada pembahasan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab ini, wa kana yalbasu ma wajada, marratan burda habiratin wa marratan jubbata sufin. Jadi Nabi itu adalah orang yang memakai pakaian apa yang beliau miliki saja. Ya. Artinya beliau memakai pakaian apa yang beliau dapatkan. Ya, artinya beliau tidak memilih-milih pakaian. Apa yang ada yang beliau miliki beliau pakai. Oleh karena itu terkadang beliau memakai pakaian yang bagus, yang yang halus ya, pakaian yang halus. Terkadang juga beliau memakai pakaian jubah yang kasar ya, atau yang terbuat dari kain wol yang tebal, kainnya tebal. Ya, itulah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang masalah pakaian, beliau tidak memilah-milih. Ya, ada pakaian yang bagus dia pakai, ada pakaian yang kurang bagus dia juga pakai. Ya, pakaiannya yang pakaian yang halus kainnya dia pakai, ada juga pakaian yang kasar beliau juga pakai. Ya. Oleh karena itu kita juga demikian adanya. Itu apa? Kita memakai pakaian yang jangan harus pakaian yang wah, pakaian yang serba halus semua baru kita pakai. Adapun pakaian-pakaian yang barangkali harganya kurang mahal, kita tidak mau pakai. Ya, sebenarnya sih boleh-boleh saja kita mau memakai pakaian yang serba halus semuanya, serba mahal semuanya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi sekali lagi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang yang membebani diri kita sendiri. Ya, yang penting pakaian itu adalah pakaian yang menutup aurat kan, itu sebenarnya yang diinginkan. Itu pakaian yang menutup aurat, bukan dilihat dari mahalnya pakaian itu, halusnya, ya kualitasnya, bukan cuma sekedar dilihat dari sisi itunya, dari segi dari segi penampilannya, tetapi dari segi syariatnya yang kita lihat. Ya, apakah pakaian itu menutup aurat atau tidak? Jangan sampai ada pakaian kita yang wah harganya mahal, kualitasnya oke, halus, ya tetapi tidak menutup aurat, maka itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Ya. Sedangkan meskipun seseorang itu pakaiannya ya sederhana, barangkali kualitasnya tidak terlalu tinggi, ya atau barangkali bahannya, kainnya tidak halus ya, tetapi menutup aurat, maka itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Jadi sekali lagi Nabi kita mencontohkan kepada kita tentang masalah pakaian. Ini menunjukkan bahwasanya kita memakai itu pakaian itu ya apa adanya saja. Jangan terlalu memberat-beratkan diri kita. Jangan sampai kita memiliki ya selera yang tinggi, maunya ini, maunya itu, padahal kemampuan terbatas. Ya. Oleh karena itulah Nabi tahu ya tentang bagaimana kondisi ya, karena beliau adalah
orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun mencontohkan sikap ya ke pertengahan dalam hidup ini. Ya, jadi kita hidup di dunia ini harus memiliki sifat pertengahan. Maksudnya apa sifat pertengahan? Ya dalam masalah berpakaian juga. Contohnya dalam masalah pakaian, dalam masalah makanan. Ya sebagaimana yang sudah kami contohkan sebelumnya pada pertemuan yang lalu tentang masalah makanan, bagaimana Nabi memilih makanan-makanan yang sehat meskipun barangkali dari segi harga misalnya, ya terkadang juga beliau jadi yang menjadi ukuran adalah kemanfaatan itu, kemanfaatan pakaian itu. Ya, kan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tentang masalah pakaian adalah pakaian itu menutup aurat. Ya. Kalau laki-laki itu ya auratnya dari pusar sampai ke lutut. Ya. Jadi lututnya tidak boleh kelihatan. Ya, kalau perempuan itu seluruh tubuhnya harus memakai ya seluruh tubuhnya itu harus tertutup dengan pakaian. Ya, adapun masalah wajah dan telapak tangan itu apakah perlu ditutup, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi minimal untuk perempuan itu adalah menutup kepalanya. Ya, rambutnya tidak boleh kelihatan. Ya, dia harus memakai kudung, ya kerudung, jilbab itu. Ya, apalah artinya kalau seseorang itu berpenampilan bagus, harga pakaiannya mahal, tetapi tidak menutup aurat, ya maka bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Ya mudah-mudahan kita bisa artinya berpakaian dengan berpakaian yang artinya yang pertengahan. Tidak juga berlebih-lebihan, tidak juga sampai kekurangan. Ya, tidak juga sampai ke kekurangan. Ya. Jadi sekali-kali maksudnya anggaplah kalau bisa di rumah kita itu ya ada dua jenis baju ya, sebagaimana Nabi punya. Ya baju yang mahal dan baju yang tidak mahal. Ya, baju yang halus dan baju yang agak atau kurang halus ya atau begitu. Ya. Meskipun barangkali kita sanggup membeli pakaian yang bagus-bagus. Ya, yang halus-halus barangkali. Tetapi apakah tidak salah kalau sekali-kali misalnya kita memakai pakaian-pakaian yang kasar atau pakaian-pakaian yang harganya tidak terlalu mahal. Ya, jadi kan ada juga orang itu memakai pakaian-pakaian yang mahal terus. Ya, sampai barangkali ada bajunya sampai jutaan, puluhan juta dan seterusnya. Tidak mau pakaian-pakaian yang murahan. Itu boleh-boleh saja, terjadi masalah, silahkan. Selama kita mampu. Tapi jangan sampai perhatian kita itu hanya sampai kepada pakaian saja. Ya, yang ada di pikiran pakaian apa yang saya mau pakai hari ini, pakaian apa ini. Ya, jangan sampai waktu kita habis hanya memikirkan pakaian dari pakaian ke pakaian. Pakaian kita belum rusak, beli lagi pakaian. Pada pakaiannya masih baru, beli lagi. Ada lagi model yang terbaru, merek-merek yang terbaru, ganti lagi. Padahal pakaian kita di lemari masih banyak. Iya. Artinya janganlah kita hidup yang konsumtif. Konsumtif itu artinya sikap yang membeli sesuatu itu yang terkadang tidak ada gunanya juga, berlebih-lebihan ya. Ya sedikit-sedikit belanja, sedikit-sedikit beli ini, beli itu, padahal pakaian di rumahnya itu sudah bertumpuk-tumpuk. Ya, untung-untung kalau dia pakai. Ya, untung-untung kalau dia pakai pakaian itu, tapi kalau cuma sekedar koleksi saja, di koleksi-koleksi, ya, dia juga tidak pakai. Ya, lebih baik dia sedekahkan kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, orang-orang yang terkena musibah yang ada pakaiannya, lebih baik disedekahkan saja daripada bertumpuk-tumpuk di lemari dan juga dipakai. Ya ini ikhwatul Islam wazakullah. Jadi sekali lagi saya bukan berarti melarang kita membeli atau mengkoleksi pakaian-pakaian. Silahkan saja, sah-sah saja, tapi jangan sampai berlebih-lebihan.
jangan sampai memberatkan diri kita, atau jangan sampai kita membeli pakaian itu kita tidak lihat kemanfaatannya. Bahwasanya pakaian itu tujuannya adalah menutup aurat, bukan sekedar penampilan yang bagus, bukan cuma sekedar ingin dilihat orang, tetapi bagaimana pakaian itu menutup aurat, ya menutup aurat, ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jelas ini. Kemudian yang berikutnya, wa yarkabu taratan ba'iran wa taratan baglatan wa taratan himaran wa yamshi marratan rajilan hafiyan. Ya, jadi Nabi itu kadang mengendarai unta, kadang juga mengendarai peranakan antara unta dan antara kuda dan keledai. Ya, namanya baglah namanya. Terkadang juga beliau mengendarai keledai, dan terkadang juga beliau ya jalan kaki, ya jalan kaki. Bahkan beliau juga biasa juga ya, atau ya biasa juga beliau tidak memakai sandal. Ya, coba lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ini dalam masalah kendaraan, ya, dalam masalah kendaraan beliau tidak selalu memakai unta terus, ya. Tentu kita tahu unta itu kan harganya mahal, ya. Unta itu harganya mahal, ya. Kemudian tapi beliau kadang juga yang beliau kendarai bukan unta, tetapi beliau terkadang kendarai keledai, ya. Keledai tentu harganya lebih murah daripada unta. Ya, bahkan yang tengah-tengah juga beliau mengendarai antara itu peranakan kuda dan dan keledai, namanya baglah namanya. Ya, itu beliau kendarai, ya. Ya kan dahulu kan tidak ada mobil, ya. Yang ada cuma kendaraan seperti unta, kuda, peranakan kuda dan keledai, atau keledai itu sendiri yang menjadi kendaraan. Ya. Jadi intinya beliau dalam masalah mengendarai kendaraan, beliau juga bersikap pertengahan. Ya, beliau tidak mengendarai unta terus, ya, tidak juga selalu mengendarai keledai terus, ya. Keledai ini ya, kemungkinan harganya paling murah, ya. Ya, boleh kita katakan keledai itu barangkali seperti motor, ya. Kalau unta itu kalau sekarang ini seperti mobil, begitu. Ya, seperti mobil, ya, sebagai mobil. Kalau zaman sekarang kan, dan sekarang kan ada mobil, ada motor, ya, gitu. Jadi Nabi mencontohkan kepada kita yaitu sifat pertengahan juga dalam masalah berkendaraan, dalam masalah memiliki kendaraan. Ya, ya, Nabi tidak terus-menerus mengendarai unta. Ya, ibaratnya Nabi tidak terus-menerus mengendarai mobil terus misalnya. Ya, meskipun ini pendekatannya tidak terlalu pas, ya. Coba kita bisa saja kait-kaitkan, ya. Jadi begitu. Ya, bukan berarti kita tidak boleh naik mobil terus. Silahkan saja naik mobil terus kita. Ya, kemana-mana, keluar rumah naik mobil. Boleh-boleh saja. Itu bukan perkara yang diharamkan, bukan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, jangan kita memaksakan diri kita. Jangan memaksakan diri kita. Artinya, kalau kita misalnya belum bisa membeli mobil, ya kita pakai motor saja. Iya, itu tidak jadi masalah. Intinya, bagaimana mobil dan motor itu sebagai kendaraan yang kita gunakan untuk bekerja misalnya, atau kita gunakan untuk beribadah ke masjid misalnya, untuk beribadah di masjid dengan kendaraan itu, atau kita pakai untuk ke majelis taklim, yang diadakan majelis taklim di tempat yang agak jauh, kita gunakan mobil ataupun motor, itu sebenarnya kemanfaatannya. Tapi apalah artinya kalau kita memiliki mobil, tetapi itu mobil tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, apa artinya itu mobil kalau kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada artinya. Ya. Jadi mobil dan motor itu berarti kalau kita gunakan untuk di jalan Allah. Maksudnya kita gunakan untuk beribadah sebagai wasilah, sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Ya, misalnya itu mobil kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan sembako misalnya, atau apa misalnya, semisalnya begitu.
Ya, kita membantu fakir miskin atau menziarahi orang yang sakit misalnya, atau kita menghadiri majelis-majelis ta'lim di masjid. Ini sebenarnya kemanfaatannya. Jadi sekali lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mengendarai unta, mengendarai mobil, apa namanya, bukan mobil ya, mengendarai keledai, itu memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kita pun juga demikian adanya. Ya, kita pun juga demikian adanya. Artinya seandainya kita memiliki mobil, ya kita upayakan juga kita punya motor misalnya ya, agar sekali-kali kita naik motor, ya begitu. Ya, tapi bukan berarti harus punya motor, ya bukan berarti kita harus punya motor. Ya, artinya kalau bisa juga kita sekali-kali naik motor. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah yang perlu kita. Kemudian juga ketika Nabi mengendarai keledai, ya anggaplah keledai ini seperti motor ya, karena harganya tentu lebih murah dibandingkan dengan harga unta. Ya, itu apa isyarat kira-kira yang kita bisa tangkap? Yang kita bisa tangkap isyaratnya adalah bahwasanya kita itu berkendara, ya apa saja yang kita miliki. Janganlah kita memaksakan diri kita untuk membeli sesuatu padahal kita tidak mampu untuk membelinya, untuk memilikinya. Oleh karena itulah Nabi mencontohkan kenapa beliau juga kadang atau terkadang juga beliau mengendarai keledai yang harganya lebih murah daripada unta. Itu menunjukkan kepada kepada kita sebagai umatnya untuk mencontohi juga Nabi dari sisi kesederhanaan dalam hidup, ya, termasuk dalam berkendaraan, dalam memiliki kendaraan. Coba seandainya Nabi itu naik unta terus, berkendara unta terus, maka kita pun akan termotivasi terus. Kalau gitu kita harus punya mobil. Harus punya mobil. Akhirnya kita paksakan diri kita, padahal kita punya kemampuan dari segi finansial, ekonomi, kita tidak atau terbatas misalnya, tidak ada kemampuan untuk membeli mobil. Ini yang harus dipahami. Iya, karena kan orang itu kan kemampuannya terbatas ya, berbeda-beda ya. Ada yang bisa beli mobil, ada yang hanya bisa beli motor, bahkan ada yang tidak bisa beli motor sekalipun ada orang itu. Tetapi itu tidak jadi masalah. Bahkan disebutkan dalam kitab ini, terkadang beliau tuh jalan kaki loh. Jalan kaki, bahkan pernah juga beliau, atau biasa juga beliau jalan kaki tanpa memakai sandal. Ya, sekarang apakah kita pernah jalan kaki tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu? Ya, ini ikhwat Islam bukan berarti kita memakai sandal itu berjalan kaki ke kantor misalnya dengan tidak memakai sandal, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah barangkali ini juga Nabi memberikan kepada kita satu pelajaran tentang tentang menjaga kesehatan dengan cara berjalan kaki. Iya. Jadi riwayat-riwayat hidup Nabi seperti berkendaraan, memakai kendaraan unta, memakai kuda, atau yang lebih rendah daripada kuda itu keledai, beliau berjalan kaki, bahkan berjalan kaki juga kadang tidak memakai sandal. Itu sebenarnya ada hikmah-hikmah yang mendalam yang kita bisa petik. Ya, itu apa? Ya, saya pikir ahli kedokteran, ahli medis lebih tahu ya, apa fungsinya orang berjalan kaki itu. Apa kegunaannya orang berjalan kaki, apatah lagi tidak memakai alas kaki, ya, dengan tujuan untuk mencari kesehatan, untuk mendapatkan kesehatan. Ya, oleh karena itu kan biasa ya di pagi-pagi hari itu biasa ada orang yang jalan-jalan kaki itu, ya subuh-subuh hari atau pagi hari olahraga itu tidak memakai alas kaki kan. Ya, saya pikir ahli kedokteran tahu itu apa fungsinya, kenapa kita perlu sekali-kali berjalan kaki tanpa alas kaki. Ya, itu kan di situ ada namanya kita bisa sebagai pengobatan kan, terapi pengobatan kan dengan telapak kaki. Jadi Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menterapi kesehatan kita melalui berjalan kaki tanpa alas kaki.
Ya, pertama berjalan kaki, ya, orang butuh kesehatan, ya, berjalan kaki. Jangan kita selalu kendaraan, rumah, kendaraan, kendaraan, rumah, kantor, kendaraan, rumah, rumah, kendaraan, kantor. Jangan cuma itu saja kita punya siklus kehidupan. Tapi juga kita bagaimana siklus kehidupan kita juga sekali-kali kita berjalan kaki. Ya, ya tentu kalau kita misalnya pergi ke kantor tempat kerja jauh ya tidak mungkin berjalan kaki, minimal jalan kaki itu kalau misalnya tempat-tempat yang cukup dekat, yang bisa dijangkau, ya silakan kita jalan kaki saja. Contoh, sebagai contoh misalnya untuk laki-laki yang ke masjid, ya kalau dekat dari rumah aja di masjid, ya jangan, tidak usah pakai kendaraan motor, cukup jalan kaki saja. Di situ banyak manfaat. Ya, pertama, langkah kaki kita itu akan dihitung pahala oleh Allah dan juga menggugurkan dosa setiap langkah, dan juga kita akan mendapatkan kesehatan dengan jalan kaki itu. Coba kita silakan tanyakan ahli medis, ya, dokter misalnya, tentang apa kegunaan jalan kaki, apalagi yang tidak memakai alas kaki. Pasti dokter akan mengatakan, iya, ini bagus untuk kesehatan kita. Ini ikhwat Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, apa yang Nabi contohkan kepada kita, beliau berkendaraan yang lebih sederhana lagi, yaitu seperti keledai, yang tentu harganya lebih murah dibandingkan unta. Bahkan beliau berjalan kaki, bahkan beliau juga pernah atau juga biasa beliau berjalan kaki tanpa alas kaki. Ini semua kehidupan Nabi ini tidak terjadi begitu saja, tetapi semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah seorang Nabi yang mana kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Ya, ini juga memberikan juga semacam kepada kita satu pelajaran bahwasanya kita juga harus juga memberi sikap simpati dan empati kepada orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Boleh jadi misalnya ada tetangga kita atau keluarga kita misalnya yang tidak ada kendaraannya. Sedangkan kita setiap hari memakai kendaraan, ya, memakai kendaraan, terus kemana kita keluar kendaraan, terus apakah mobil atau motor selalu pakai. Sedangkan boleh jadi ada tetangga kita, atau ada keluarga kita, atau ada kenalan kita, atau ada orang-orang lain yang barangkali dia tidak punya kendaraan, bahkan motor pun tidak ada. Untuk menyewa motor pun juga tidak bisa dia harus terpaksa berjalan kaki kan. Ada, ya, di negeri ini ada kan. Ya, jangankan mobil, motor pun susah. Apalagi mau beli mobil, motor pun susah. Jangankan cuma membeli, ya menyicil pun susah. Jangankan menyicil, ya menyewa pun susah. Akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa harus jalan kaki, bahkan ada sampai berkilo-kilo jalan kakinya. Ya, tapi semua itu tidak ada masalah. Ya, selama kendaraan itu kita gunakan dalam kebaikan, dalam ketaatan, selama kaki itu kita langkahkan dalam kebaikan, insya Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kehidupan Nabi ini bisa menjadi teladan bagi kita dalam masalah pakaian, termasuk juga dalam masalah berkendaraan. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.